semua pihak berunding semula. Yang penting adalah dunia jangan dijadikan sebagai ransom kepada peperangan yang tidak mempunyai apa-apa faedah ini. Lagi-lagi, Malaysia menghadapi ujian besar yang mengguncang stabilitas ekonominya. Di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya pulih, negeri jiran tersebut kini harus berhadapan dengan krisis energi yang semakin nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Situasi ini tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga merambah hingga ke kehidupan sehari-hari rakyat, dari harga bahan pokok hingga biaya kesehatan yang terus meningkat. Salah satu pemicu utama dari krisis ini adalah terganggunya jalur distribusi minyak dunia di Selat Hormuz, sebuah jalur strategis yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan energi global. Jalur ini menghubungkan negara-negara penghasil minyak di kawasan Timur Tengah dengan pasar internasional. Ketika terjadi gangguan di wilayah ini, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara besar, tetapi juga negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi, termasuk Malaysia. Dalam beberapa waktu terakhir, situasi di Selat Hormuz memanas akibat meningkatnya ketegangan geopolitik. Kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat untuk melakukan pembatasan akses di jalur tersebut disebut-sebut menjadi salah satu faktor utama tertahannya sejumlah kapal tanker, termasuk kapal milik Malaysia. Akibatnya, pasokan minyak menjadi tersendat, menciptakan tekanan besar terhadap ketersediaan energi di dalam negeri. Kondisi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa harga minyak dunia memang sedang mengalami kenaikan. Namun yang menjadi sorotan tajam masyarakat adalah perbedaan signifikan antara kenaikan harga global dan kenaikan harga di dalam negeri Malaysia. Jika harga minyak dunia naik sekitar 30%, masyarakat Malaysia justru harus menghadapi kenaikan hingga 80%. Selisih yang begitu besar ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kebijakan pemerintah dalam mengelola krisis energi. Gelombang kritik pun tak terelakkan. Rakyat mulai mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam menghadapi situasi yang semakin sulit ini. Sorotan tajam mengarah kepada kepimpinan Anwar Ibrahim yang dinilai belum menunjukkan respons cepat dan tegas dalam menangani krisis. Dalam berbagai forum dan pernyataan publik, muncul desakan agar pemerintah segera mengambil langkah diplomatik, termasuk membuka komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik global. Nama Donald Trump bahkan ikut disebut dalam wacana publik sebagai figur yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Meskipun hal ini lebih bersifat simbolis, namun menunjukkan betapa besarnya harapan masyarakat terhadap solusi cepat yang dapat meredakan ketegangan di Selat Hormuz. Di dalam negeri, tekanan politik semakin meningkat. Oposisi terus mengkritik pemerintah, menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap tidak efektif. Perdebatan di parlemen menjadi semakin panas dengan berbagai pihak saling menyalahkan atas kondisi yang terjadi. Isu hutang negara yang mencapai angka tinggi juga kembali mencuat, menambah beban psikologis masyarakat yang sudah tertekan oleh kenaikan kebutuhan hidup. Dampak nyata dari krisis ini dapat dilihat dengan jelas di berbagai wilayah, salah satunya di Perak. Di daerah ini, masyarakat merasakan langsung lonjakan harga bahan pokok yang signifikan. Harga beras, minyak goreng, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya meningkat drastis. Tidak hanya itu, biaya pengobatan juga mengalami kenaikan, membuat akses terhadap layanan kesehatan menjadi semakin sulit bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat terus menurun. Pendapatan yang tetap atau bahkan berkurang tidak mampu mengimbangi kenaikan harga yang terjadi. Akibatnya, banyak keluarga yang harus mengurangi konsumsi, bahkan untuk kebutuhan dasar sekalipun. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial. Sektor pertanian pun tidak luput dari dampak krisis. Para petani, khususnya petani padi, mulai merasakan tekanan yang berat. Biaya produksi yang meningkat, mulai dari bahan bakar untuk mesin hingga pupuk, membuat usaha tani menjadi semakin tidak menguntungkan.
Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit petani yang mempertimbangkan untuk berhenti bertani karena tidak mampu menutup biaya operasional. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka ancaman terhadap ketahanan pangan menjadi semakin nyata. Berhentinya produksi pertanian akan berdampak langsung pada ketersediaan bahan pangan di dalam negeri. Ketergantungan terhadap impor akan meningkat, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Di tengah situasi yang sulit ini, perbandingan dengan negara lain pun mulai muncul. Indonesia misalnya dinilai bergerak lebih cepat dalam menghadapi potensi krisis energi. Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah diplomasi dengan mengunjungi berbagai negara di Eropa untuk mengamankan pasukan energi. Dalam kunjungannya, ia bertemu dengan Emmanuel Macron untuk memperkuat kerjasama bilateral, serta sebelumnya juga mengadakan pertemuan dengan Vladimir Putin. Langkah-langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memastikan stabilitas energi dalam negeri. Bahkan disebutkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk bertahan hingga 10 bulan tanpa harus melakukan pemotongan subsidi bahan bakar. Hal ini tentu menjadi kontras yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan situasi yang dihadapi Malaysia. Namun demikian, perlu dipahami bahwa setiap negara memiliki tantangan dan kondisi yang berbeda. Faktor geografis, kebijakan energi, serta hubungan internasional memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan suatu negara dalam menghadapi krisis global. Meski demikian, perbandingan ini tetap menjadi bahan refleksi bagi pemerintah Malaysia dalam mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil. Dari perspektif geopolitik, krisis ini menunjukkan betapa rentannya sistem ekonomi global terhadap gangguan di jalur distribusi energi. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu jalur atau satu sumber energi dapat menjadi titik lemah yang berpotensi dimanfaatkan dalam konflik internasional. Oleh karena itu, diversifikasi sumber energi dan penguatan kerjasama internasional menjadi hal yang sangat penting. Kedepan, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Jika blokade di Selat Hormuz terus berlanjut, maka tekanan terhadap harga energi akan semakin meningkat. Inflasi dapat menjadi tidak terkendali dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, jika upaya diplomasi berhasil dan jalur distribusi kembali normal, maka stabilitas dapat perlahan dipulihkan. Peran pemerintah dalam situasi seperti ini menjadi sangat krusial. Kebijakan yang tepat, komunikasi yang transparan dan langkah cepat dalam merespon krisis dapat membantu meredakan kepanikan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap sektor-sektor yang terdampak seperti pertanian dan usaha kecil juga menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi. Pada akhirnya, krisis ini menjadi pengingat bahwa dunia saat ini saling terhubung dalam satu sistem yang kompleks. Apa yang terjadi di satu wilayah dapat dengan cepat mempengaruhi wilayah lain. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan stabilitas geopolitik menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Bagi masyarakat, situasi ini tentu bukan hal yang mudah. Namun dengan pemahaman yang baik dan sikap yang bijak, diharapkan setiap individu dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih siap. Sementara itu, harapan besar tetap tertuju kepada para pemimpin untuk dapat mengambil keputusan terbaik demi kepentingan bersama. Demikianlah gambaran mengenai krisis yang sedang dihadapi Malaysia saat ini. Sebuah situasi yang kompleks, melibatkan faktor global dan domestik, serta memerlukan penanganan yang komprehensif. Kita semua tentu berharap agar kondisi ini segera membaik dan stabilitas dapat kembali terjaga, tidak hanya bagi Malaysia, tetapi juga bagi kawasan dan dunia secara keseluruhan.